weak, no mercy. All I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Jungkook yang awalnya sibuk mengunyah makanan, tiba-tiba tersedak begitu melihat sang kekasih keluar dari ruang ganti dengan ekspresi yang tak bisa didefinisikan. YN menurut mulai mendudukkan tubuhnya di depan meja kecil yang telah tersaji beberapa menu jajanan di atasnya. Menu pertama yang ia ambil adalah es krim rasa vanila. Suasana terasa lebih mencekam. Sejak kapan YN-nya menjadi posesif seperti ini? Jika dirasa-rasa, apakah sifat menakutkan kekasihnya ini karena efek datang bulan? Mendengar nama perempuan lain, spontan YN memakan es krim di tangannya dengan gerakan acak, membuat lelehan es krim itu meluber kemana-mana, hingga ke pinggiran bibir, berantakan. Oh, Jungkook memang tidak berbohong. Ia berusaha jujur. Aira memang cantik, sangat cantik malahan. Nampak kedua netra YN mulai berkaca-kaca. Apa kekasihnya ini terlalu polos atau bagaimana? Kenapa tidak bisa menjaga perasaan dengan menyebut cantik perempuan lain di hadapan pacarnya sendiri? Jungkook tersenyum samar, sangat samar, sampai-sampai hampir tak terlihat. Inilah bagian yang paling Jungkook sukai, melihat gadisnya cemburu. Tapi lama-lama jadi tidak tega juga. Sudah cemburu, ditambah mulutnya belepotan es krim, kan jadi tambah menggemaskan. Ingin Jungkook lahap saja rasanya. Kata Jungkook seraya menangkup kedua pipi YN. Pipi gadis itu memerah. Kan malu sekali dipuji-puji begini. Kekasihnya pintar sekali merayu. Mau marah jadi tidak bisa.
Jungkook buru-buru menggeleng. Ya Tuhan, lebih baik dia dihukum dengan pukulan 100 preman daripada didiami YN dan hiatus seperti kemarin. Sumpah, Jungkook akan benar-benar gila, lalu gantung diri jika hal itu terulang kembali. Kata Jungkook seraya menekan pipi YN semakin ke dalam menggunakan kedua telapak tangannya. Saat akan melepas kedua tangannya dari pipi si gadis, tiba-tiba es krim di bibir YN yang belepotan mengaliri tangannya. Alirannya berwarna putih kental. Entahlah, melihat itu pikiran Jungkook jadi kemana-mana. Di mata Jungkook, kenapa es krim yang belepotan di bibir kekasihnya itu tidak lagi seperti es krim, melainkan nampak seperti Jungkook menelan ludah kasar karena pikirannya sendiri. Detik berikutnya, pria itu menggunakan ibu jari untuk mengusap lelehan es krim rasa vanila yang belepotan di bibir si gadis. Sialan, kenapa tekstur es krim sangat licin pun lembut, mirip sekali dengan tekstur sebuah cairan miliknya saat berlaga solo. Pernah suatu hari, Jungkook memimpikan gadisnya, hingga berujung ia harus menuntaskan di kamar mandi ketika terbangun dari mimpi. Perintah Jungkook agar si gadis mau ibu jarinya. Tidak ada maksud lain. Eman saja kan es krimnya jika tidak dihabiskan sempurna. Dikasih tahu begitu jadinya kan YN penasaran. Akhirnya ia mulai memasukkan ibu jari tersebut ke merasakan sensasi berbeda untuk memakan es krim rasa vanila. Ternyata nikmat juga. Entahlah, pikiran Jungkook saat ini telah berkelana terlalu jauh ketika melihat ibu jarinya diperlakukan begitu di dalam sana. Jungkook jadi terbayang, bagaimana jika yang ada di dalam sana adalah miliknya. Tiba-tiba pria itu bernapas berat pun berkeringat. YN jadi khawatir, apa kekasihnya tiba-tiba sakit? Mungkin demam begitu. Mendengar kata pulang, Jungkook kenapa jadi tidak suka ya? Lantas pria itu berdiri entah akan kemana. YN mengangguk. Sejujurnya itu hanya akal-akalan Jungkook untuk mengulur waktu. Hatinya merapal doa agar hujannya segera turun dan jika bisa disertai petir pun badai.
agar ia mempunyai alasan untuk terjebak di sini. Gadis itu terkejut ketika keluar dari kamar mandi. Kekasihnya yang sejak tadi berpamitan akan pulang, tapi masih tetap berdiam diri di kamarnya. YN seolah mengerti kemana arah pembicaraan sang kekasih. Kelihatan jelas sekali jika Jungkook ingin dipersilahkan untuk menginap. YN nampak mengerjapkan mata berkali-kali. Otaknya berputar untuk mencari alasan agar kekasihnya ini tidak perlu menginap. Oke, sekarang YN total kehabisan cara. Tentu batin Jungkook yang bersorak sampai salto mungkin jika bisa terlihat. Kalimat itu yang sejak tadi memang Jungkook tunggu. Ah, benar juga. Kenapa YN bisa lupa? Aduh, kalau begitu terpaksa YN mempersilahkan lelaki ini tidur di kamarnya. Lebih tepatnya YN takut jika harus berduaan dengan hantu cabul ini di atas satu kasur yang sama. Kejadian kemarin malam masih terekam jelas. YN takut. Matilah, YN kehabisan kata-kata. Gadis itu memainkan jemarinya gemetaran. Jungkook yang melihat reaksi itu merasa tidak enak sendiri. Setelah beberapa menit mencari, YN tak kunjung menemukan bed cover. Padahal ia sangat mengingat jika 3 hari yang lalu dirinya meletakkan bed cover di dalam lemari.
Jungkook menggendong tubuh yang gemetar itu lalu dibaringkan di atas kasur secara hati-hati kelewat lembut. Kini Jungkook telah membaringkan tubuhnya di karpet samping kasur Yeon. Pasti jika bangun, punggungnya akan terasa sakit. Duh, Yeon jadi bingung banyak-banyak. Mendengar suara bersin itu, spontan Yeon menundukkan tubuh. Pasti pacar tampannya sedang flu. Bukankah ia nampak jahat sekali, membiarkan kekasihnya yang flu tidur di lantai dingin begitu? Akhirnya, begitulah batin Jungkook bersorak kali ini. Tapi ia tidak ingin terlihat begitu senang. Takut kekasihnya jadi berpikir yang bagaimana-bagaimana. Sebagai pacar yang sangat profesional, tentu Jungkook mengikuti perintah dengan patuh. Pria itu mulai menempati kasur tepat di samping gadisnya. Setengah tubuh Jungkook masih berada di karpet, tapi Yeon tidak mengetahui itu. Bagi Jungkook, yang terpenting sekarang adalah bisa berbaring di samping Yeonnya. 가끔 너의 표정이 슬퍼 보일 때쯤에 찾아갈게 Spend some more night You will be fine 아마도 오늘이 밤 all night 지켜볼게 잠에 들 때까지 있어줄게 그냥 night morning 매일같이 이 자리에서 혼자 두지 않고 앉아 있어줄게